Jadi jangan takut untuk salah ya. Jadi kuncinya itu kalau kita mengalami kegagalan ya dipelajari, diperbaiki. Jadi don't be afraid to fail, be afraid of never try. Jadi kalau takut untuk mencoba ya, akhirnya tidak melakukan apa-apa atau masa pandemi, tunggulah nanti kalau pandemi sudah selesai. Wah, kalau pemikirannya seperti itu ya, you tidak akan bisa mencapai kesuksesan kan. Jadi waktu pandemi di awal tahun 2020 bulan Maret itu saya malah meminta seluruh bisnis unit kami itu tetap melahirkan ide-ide yang kreatif, ide-ide stop selling, start helping, ide-ide terus berekspansi. Saya tidak melarang mereka untuk berekspansi kalau memang ekspansi itu bisa membantu begitu banyak orang yang lagi kesulitan di masa pandemi. Jadi Avian masih tetap waktu itu membangun gedung laboratorium tahun 2020 bulan Maret, selesainya Desember, 5 lantai, luas 5.000 meter persegi, kosnya kurang lebih 100 miliar hanya untuk laboratorium di masa krisis. Nah ini kan kami memikirkannya itu kan jangka panjang ya. Jadi bukan wah tunggu kalau semua tunggu ya akhirnya kita menjadi yang terbelakang. Jadi dengan didasari oleh mindset positif ya, ingin menjadi yang terbesar, menjadi dasar kuat dari kami ini untuk berani melakukan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang inovatif. Jadi kuncinya yaitu tadi, jangan takut salah ya. Kalau kita tidak mencoba apa-apa, nah itu yang perlu ditakutkan gitu ya. Karena pengetahuan yang sesungguhnya adalah dari pengalaman. Jadi kalau kita tidak pernah mencoba, ya gimana caranya kita bisa sukses gitu ya. Jadi kalau setelah saya sharing ini, mungkin dari para sahabat Tribun juga mendapatkan inspirasi atau mendapatkan ide-ide bagaimana you bisa sukses. Jadi nggak sekedar cuma tahu atau mendengar, tapi please langsung action ya, langsung action. Jadi apa itu langsung pasti berhasil? Ya enggak juga ya, karena setiap bisnis itu pasti punya kunci sukses yang berbeda-beda ya. Jadi Anda semua ini harus berani mencoba dulu. Apabila salah, dicari di mana salahnya, diperbaiki, disempurnakan. Jadi terus menerus gitu ya. Jadi itu pun kami lakukan waktu di Cleo selama 5 tahun rugi, tapi kami tidak berhenti untuk terus berkreasi, berinovasi. Pada akhirnya Cleo menjadi public company di tahun 2017 ya. Nah, Cleo ini adalah perusahaan pioner yang pertama. Kenapa waktu itu memilih Cleo? Karena secara Cleo ini sudah merata di seluruh Indonesia ya. Sudah banyak orang yang mengenal Cleo, dan Cleo sendiri saya harus bersaing dengan perusahaan raksasa itu. Saya butuh support dari seluruh investor yang nanti berinvest di Cleo, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki Cleo. Kan kita pemiliknya Cleo ini kan jadi jutaan nanti, sehingga pemikiran saya Cleo akan lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia khususnya, sehingga Cleo untuk menjadi nomor 1 itu akan lebih cepat lagi. Dan itu terbukti ya, setelah IPO di tahun 2017 itu harga Cleo waktu IPO cuma 115, pada tahun 2018 itu sudah 1.200 harganya. Berarti naiknya hampir 10 kali lipat ya. Terus kami melakukan stock split 1 jadi 5, sehingga harganya dari 1.200 menjadi 240, dan dari 2018 sampai saat ini harga Cleo kurang lebih di 450. Bagi para sahabat Tribun yang suka berinvestasi saham, itu juga bagus sekali berinvestasi pada perusahaan yang growth-nya itu bisa konsisten, karena kalau you
berinvestasinya itu jangka panjang, itu akan sangat menguntungkan. Jadi saham ini jangan untuk main ya. Banyak orang kalau ngomong saham ini kan ngomong selalu main saham, main saham. Saya ngomong jangan, kalau saham itu harus invest. Dari 700 emiten yang ada, you pilih aja cuma 3, atau pilih 2, atau pilih 5, jangan lebih dari itu. Pilih yang terbaik, udah you konsis saja. Jadi kalau harga turun, itu berarti you cara berpikir positifnya itu, wow dapat diskon ini, you beli lagi. Jadi you belinya bertahap setiap bulan ya, setiap ada uang lebih, sisihkan untuk berinvestasi. Itu salah satu portfolio saya yang sudah saya lakukan juga selama 40 tahun lebih, berinvestasi saham, salah satunya ya. Selain itu properti, selain itu juga harus punya cash. Jadi kalau untuk emergensi kita tetap posisinya itu sehat gitu ya. Itu sharing saya sedikit mengenai saham, tapi bukan promosi Cleo ya. You bisa memilih emiten-emiten apa yang memang you paham, apalagi kalau kenal dengan ownernya, kenal dengan manajemennya, mereka melakukan ESG ya, maksudnya good governance ya, dari sisi environment dan sosialnya juga bagus. Nah itu layak untuk diinvestasikan secara jangka panjang. Dan kalau growth-nya tadi bisa double digit, wow, itu berarti investasi dalam 10 tahun bisa naiknya puluhan kali lipat, 20 tahun ratusan kali lipat, 30 tahun ribuan kali lipat. You bayangin, you invest 1 juta bisa jadi 1 miliar kan itu, kalau itu belum dihitung dari dividen gitu ya.